puji sembah. Kekuasaannya berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur meskipun jarak memisahkan, tapi Tuhan melalui media ini kami bisa melihat saudara kami yang dekat, yang jauh, bahkan ada di luar negeri. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih untuk setiap waktu yang boleh terluangkan untuk saudara-saudara kami saat ini. Kami mau berdoa, Tuhan, kami mau menghayati pencurahan Roh Kudus-Mu ya Bapa, dan kami juga bersyukur untuk cinta kasih dan penyertaan yang boleh Tuhan berikan hari lepas hari kepada kami, kesehatan, berkat, anugerah yang Tuhan selalu berikan. Terima kasih ya Bapak. Sejenak kami mau membaca, merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan yang bekerja atas diri kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Pendeta Edo, kita akan mengangkat pujian kembali. Buka mataku. Satu kali lagi kita nyanyikan, buka mataku. Melihatmu Yesus.
Kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Pendeta Edo. Saya serahkan waktu dan tempatnya untuk Pak Edo. Ya, terima kasih. Mari saudara-saudara, kita mau berdoa sebelum mendengar sebagian firman Tuhan. Ya Tuhan, biarlah mata, hati, pikiran kami boleh sungguh-sungguh terbuka pada saat ini untuk menerima segala sesuatu yang Tuhan siapkan bagi kami. Terlebih khusus pada malam hari ini, di malam yang kami boleh maknai dan manfaatkan untuk bisa mempersiapkan diri. Ketika esok hari kami akan merayakan Hari Pentakosta, biarlah sungguh-sungguh diri kami dipenuhi oleh Roh-Mu yang kudus. Kami serahkan ya Tuhan segala sesuatunya pada saat ini, kami rindu mendengarkan sapaan firman Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan akan saya bacakan dari 2 Korintus pasal 8. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5. Dua Korintus 8 ayat 1 sampai 5. Di bawah sebuah judul pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Biarlah orang-orang yang dikatakan berbahagia seperti kita, sebagai orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan kita. Tema dari persekutuan doa pra-Pentakosta atau menjelang Pentakosta malam hari ini adalah roh kemurahan hati. Ya. Kalau bicara soal kemurahan hati, di sini ada kata yang sangat kita kenal, yaitu kata murah. Ya, kalau di zaman sekarang ini, kata murah, ya di tengah situasi sekarang, mungkin kata murah ini menjadi salah satu hal yang kita tunggu gitu ya. Kalau kita bisa mendapatkan misalnya makanan, barang yang bagus-bagus dalam atau dengan harga yang murah, itu pasti sangat menyenangkan untuk kita, ya. Apalagi dengan kondisi sekarang ini, ketika kita tahu banyak toko-toko mungkin yang demi tetap jualannya bisa dibeli, bisa laku, maka mereka harus memberlakukan diskon atau potongan harga yang tinggi, sehingga mungkin barang-barang yang bagus kita bisa dapatkan dengan harga yang murah. Tetapi murah juga dalam versi yang lain atau dalam situasi yang lain, bisa juga tidak terlalu dihargai oleh orang lain. Kalau misalnya gereja misalnya ya, kalau sekarang ini kan beberapa gereja, biasaannya kalau mengadakan acara atau kegiatan, itu sudah tidak lagi gratis, tapi suka ada biaya partisipasi, walaupun tidak seberapa. Ya, biaya partisipasi itu biasanya untuk memberikan tanggung jawab, supaya kalau udah daftar,
ya karena sudah setidaknya terikat gitu ya dengan adanya biaya partisipasi, mereka mau benar-benar bertanggung jawab pada saatnya ketika acara mereka datang. Tetapi ada juga karena biaya atau harganya murah, jadi nggak apa-apa lah, gitu. Nggak terlalu dihargai. Ya, jadi kalau bicara tentang kata murah itu bisa ada beberapa hal yang dimaknai. Nah, kita termasuk yang mana? Ya, karena kalau bicara tentang roh kemurahan hati, pada awalnya atau pada dasarnya kita sudah menerima semua itu karena kemurahan hati Allah pada kita. Ya, karena Allah yang murah hati, maka kita bisa beroleh roh kemurahan hati. Bahkan kalau kita mau melihat secara lebih luas lagi, kehidupan kita ini hanya bisa terwujud karena kemurahan hati Allah, bukan karena yang lain-lainnya, karena kemurahan hati Allah. Nah, jangan-jangan bagi beberapa orang, kemurahan hati Allah ini dimengerti secara tidak terlalu bertanggung jawab gitu. Karena Allah ini murah hati, sehingga istilahnya ya, dalam tanda kutip, kita diberikan anugerah yang kita tidak perlu bekerja keras gitu ya, dalam tanda kutip. Sehingga tanpa sadar kita menganggap kasih karunia Tuhan itu sebagai sesuatu hal yang murahan. Jadi, nanti juga Tuhan kasih lagi. Tuhan kan nggak pernah habis stoknya, selalu ada. Sehingga kalau nanti kita nggak kebagian yang ini, masih ada yang lainnya gitu. Dan kita tidak perlu menebusnya dengan harga yang mahal, karena Tuhan sendiri yang sudah menebus kita dengan harga yang mahal gitu. Karena sesuatu yang murah yang kita anggap, jadi mungkin jangan-jangan kita jadi kurang menghargai, apalagi satu anugerah Tuhan yang bernama Roh Kudus ini. Roh Kudus yang salah satunya pada malam hari ini, dampaknya, bentuknya adalah bahwa kita beroleh kemurahan hati. Nah, kalau tadi kita baca firman Tuhan, 2 Korintus 8, ini adalah kesaksian yang mau ditunjukkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dengan cerita dari pelayanan yang dilakukan oleh jemaat di Makedonia. Jadi jemaat di Makedonia itu, seperti apa yang diceritakan oleh Rasul Paulus, mereka dikatakan, ayat 2, bagian akhir, mereka sangat miskin. Jadi bukan cuma miskin, tapi sangat miskin. Ya, itu bagian yang perlu kita garis bawahi. Jemaat di Makedonia adalah jemaat yang sangat miskin. Dan gak perlu ditanya ya, di sini dikatakan dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, ya karena mereka sangat miskin. Tetapi justru sukacita mereka meluap dan mereka kaya dalam kemurahan. Ya, hal ini mungkin yang kurang lebih sama atau kurang lebih bisa kita mengerti. Mungkin saudara-saudara pernah mendengar istilah ini ya. Orang itu kalau misalnya semakin berkelebihan, ya semakin mempunyai banyak, itu malahan biasanya cenderungnya semakin pelit. Nggak tahu, bener nggak nih ya, saudara-saudara nih. Orang kalau udah punya banyak, itu kecenderungannya malah bukan jadi semakin mau memberikan apa yang dimilikinya, karena dia punya banyak, tapi malahan semakin pelit, semakin sayang gitu. Kalau apa yang dimilikinya itu berkurang, apalagi harus diberikan sama orang lain, harus dibagi. Tapi beda halnya dengan orang yang istilahnya hidup dalam kekurangan, karena mereka sendiri mengerti dengan jelas dan mengalami apa itu kekurangan, sehingga mereka kalau melihat orang lain yang kekurangan, rasanya mereka itu nggak tega gitu. Ketika melihat orang yang kekurangan, mereka lebih tersentuh dan malahan mau memberikan sesuatu dari kekurangannya itu. Kalau kita ingat misalnya salah satu contoh yang pernah Tuhan Yesus berikan tentang perumpamaan janda miskin. Ya, ada janda miskin hanya punya satu-satunya uang dia, penghasilan dia pada hari itu, malahan dia berikan untuk persembahan untuk Tuhan. Sedangkan yang lain memberi dari kelebihannya, ya, memberi sebagian, jumlahnya lebih banyak, tapi dia masih punya banyak juga, dia nggak kekurangan gitu. Nah, ini bagian yang luar biasa dari roh kemurahan hati. Bisa membuat
orang seperti jemaat di Makedonia ini, yang walaupun sangat miskin, dalam penderitaan, lalu kemudian banyak beban dan lain sebagainya, tapi sukacita mereka meluap, dan mereka kaya dalam kemurahan. Mereka memberikan, dikatakan pada ayat yang ketiga, bukan saja memberikan menurut kemampuan mereka, tapi melampaui kemampuan mereka. Ya, jadi ini satu gambaran yang luar biasa jelas, sekaligus dalam tanda kutip tidak rasional gitu ya, mungkin ya. Sudah sangat miskin, tetapi mereka kaya dalam kemurahan, lalu kemudian mereka memberikan bukan hanya menurut kemampuan, tetapi melampaui kemampuan mereka. Demi sebuah pelayanan kasih, bukan buat mereka, buat orang lain. Mereka mau tunjukkan itu untuk orang lain. Sebuah kekayaan akan pemahaman tentang karunia, kasih karunia yang telah Tuhan berikan pada mereka. Ya, jadi mereka itu bisa kaya dalam kemurahan karena mereka memaknai betul dan memahami betul bagaimana dalam segala kesulitan yang sedang mereka hadapi, mereka hidup juga karena kemurahan Tuhan. Nah, berapa banyak dari kita yang tetap menghayati, memahami hal seperti itu, terlebih dalam kondisi sekarang ini. Saya bersyukur misalnya beberapa kali, ini mah bukannya pancingan buat Bapak Ibu jemaat Gatsu, bukan ya. Tapi ada saja di tengah-tengah kondisi ini, jemaat tuh yang mengirimkan makanan tuh untuk pendeta gitu ya. Ngirimin, tiba-tiba ada yang nganter dari ini, ada juga yang tidak menyebutkan nama gitu ya. Benar, ini Jalan Macan nomor 10, Bapak Edo, benar, dari mana? Aduh, orangnya nggak mau nyebutin nama gitu. Ada yang bilang seperti itu juga gitu ya. Ada saja orang yang tergerak gitu ya untuk berbagi lewat hal yang mungkin ada pada mereka dan bisa mereka lakukan sesuai dengan kemampuan mereka. Atau saya nggak tahu, bisa saja yang mereka berikan melampaui kemampuan mereka gitu. Tetapi yang paling penting adalah roh kemurahan hati memampukan seseorang dalam kondisi apapun dia, bukan hanya ketika berkelebihan gitu ya, bukan hanya ketika dia punya banyak, dia ingat sama orang lain atau ingat sama Tuhan, tapi ketika dia tidak punya apa-apa juga, dia masih bisa melihat bahwa ini saya bisa berikan untuk Tuhan melalui orang lain misalnya. Dalam bentuk apapun itu misalnya. Nah, ini menjadi salah satu bagian yang sangat penting dalam kehidupan iman kita, terutama ketika kita menghayati hari turunnya Roh Kudus. Kalau misalnya saudara mengalami dalam kondisi saat ini ya, bisa dikatakan bahwa semua kalangan sekarang ini tuh mengalami kesulitan. Bukan cuman yang istilahnya ekonominya menengah ke bawah, menengah ke atas juga mengalami kesulitannya, bisa dikatakan hampir merata lah ya, semua itu mengalami kesulitan. Share sedikit, GKI Guntur kan sedang mengumpulkan uang itu untuk melunasi pembelian rumah sebelah, dan kita nggak pernah menyangka kalau kemudian ada pandemi ini sehingga kemudian kita 2 bulan nggak ada kebaktian. Lumayan juga gitu ya untuk memikirkan bagaimana melunasi ini sampai dengan nanti bulan Agustus itu deadline-nya. Jadi satu hal yang kita pikirkan juga, walaupun ada tanggungan yang berat, ada tanggungan yang harus dilaksanakan, tetapi bukan berarti kita terus nggak melakukan apa-apa gitu. Apa yang bisa tetap dilakukan dengan kondisi saat ini? Kita bisa memberikan apa untuk misalnya anggota jemaat yang terdampak atau untuk orang-orang di sekitar kita gitu ya, dengan hal-hal yang sederhana, misalnya hanya dengan menyediakan tempat cuci tangan buat orang-orang yang lewat, karena kan kalau di Gereja Guntur tuh lumayan banyak lewat, ojek online tuh lumayan banyak lewat situ gitu, karena ada banyak orang jual makanan, dan dengan beberapa akses yang ditutup rata-rata melewati gereja. Jadi kita misalnya buatkan tempat cuci tangan buat siapa saja orang yang lewat, sekaligus juga untuk membiasakan kan cuci tangan dalam aktivitas. Kita bisa berkarya apa saja kalau roh kemurahan hati ini yang benar-benar hidup dalam diri kita,
Dan roh kemurahan hati ini juga kita beri tempat untuk bisa berkuasa dalam diri kita. Sehingga dalam segala kekurangan kita, dalam segala keterbatasan kita, masih ada space gitu di dalam hati kita untuk memikirkan juga orang lain. Kita masih memiliki kemurahan hati yang berasalnya dari Tuhan juga. Jadi tetap ya kita memahaminya tuh, karena kita ini hidup oleh karena kemurahan Tuhan, maka sudah selayaknya kita menunjukkan kemurahan hati ini untuk orang lain. Tentunya nggak dipaksa gitu ya, bentuknya apa terserah. Mungkin kita tahu waktu itu, berapa waktu yang lalu ya, 2 atau 3 minggu yang lalu tuh, ada di daerah Kiara Condong itu ya, ternyata ya, ada YouTuber kan yang kontennya itu ngasih kardus, isinya sembako ceritanya gitu ya, tapi ternyata diisi dengan batu, dengan sampah dan lain sebagainya gitu. Misalnya. Memang lagi marak orang-orang yang banyak bagi-bagiin sembako, bagi-bagiin uang. Ya, saya sendiri pernah lihat di daerah Buah Batu tuh dekat Gria, tiba-tiba ada mobil mewah, warnanya merah juga ya, mobil mewah warnanya merah. Berhenti, tiba-tiba orangnya keluar bagi-bagiin uang 100.000 gitu. Pernah saya lihat juga, tapi saya nggak ikutan minta ya. Saudara-saudara tenang aja. Saya hanya lihat, wah ya, tuh merah-merah tuh yang dibagiin tuh gitu. Mungkin orang ini mau bikin parodi karena ada orang yang banyak ngasih sembako, bantu-bantu orang lain, ini mungkin orangnya mau bikin parodi gitu, tapi nggak pada tempatnya. Dan malahan karena kasus dan orangnya saat ini juga di penjara gitu ya. Nah, melihat dari salah satu kenyataan itu, mungkin ada keinginan dari orang lain untuk menunjukkan kemurahan hatinya atau pengen membantu, tetapi sayangnya motivasinya yang kurang kuat gitu, yang kurang benar motivasinya. Karena di mata Tuhan tidak pernah istilahnya kemurahan hati itu hanya ditunjukkan lewat sama. Ya, misalnya kita tahu sendiri dalam pelayanan kita ya, ada orang yang diberkati lebih oleh Tuhan itu dalam bentuk uang. Ya, ada juga mungkin orang yang dalam bentuk tenaga. Ada juga yang dalam bentuk waktu. Nah, kemurahan hati itu menurut saya bisa diekspresikan, diungkapkan lewat apa yang memang kita mau berikan. Nggak selalu harus bentuknya satu bentuk yang sama gitu, uang atau barang gitu, enggak. Tapi tiap-tiap orang itu beda-beda dikasih oleh Tuhan. Bagaimana bergantung dari bagaimana kita menghayati dan memahami kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Ketika kita merasakan kemurahan Tuhan, harusnya ya kita juga ingat bahwa kalau ada orang lain yang memerlukan misalnya begitu ya, kemurahan hati ini bekerja gitu untuk berbagi dalam berbagai macam bentuk untuk orang lain gitu. Misalnya ada yang bisa memberikan bentuk barang gitu ya, ada yang uang, ada juga lainnya orang-orang yang memikirkan mau melakukan apa. Saya pikir itu semua termasuk dalam bentuk kemurahan hati. Jadi roh kemurahan hati ini tidak dipatok gitu ya, tidak harus sama bentuknya gitu. Tapi yang paling penting adalah muncul adanya keinginan dari dalam hati kita untuk berbagi dengan saudara-saudara kita, berbagi dengan orang lain. Nah, tapi yang paling penting adalah kemurahan ini adalah bentuk dari bagaimana kita bersyukur bahwa sampai sekarang kita masih bisa hidup itu karena kemurahan Tuhan. Sampai hari ini kita masih bisa ya sekarang ini seperti ini ya persekutuan dengan bentuk Zoom ini, walaupun kita di rumah masing-masing, tapi kita bisa menghayati bahwa ini semua terjadi karena kemurahan Tuhan. Ya, memang tidak ideal, ya tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Kita inginnya yang biasa kan begitu ya, tetapi kita tetap bisa menemukan, oh iya ini bentuk kemurahan Tuhan yang bisa kita maknai. Nah, hal inilah yang membuat kita pada akhirnya orang-orang yang hidup dalam kemurahan Tuhan harusnya
mengalami dan memiliki kemurahan hati itu di dalam hidupnya. Sehingga hidupnya tidak hanya diberikan untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Tuhan melalui hal-hal lain di sekitarnya. Biarlah kisah yang penuh dengan inspirasi dari jemaat di Makedonia yang diceritakan oleh Rasul Paulus ini juga bisa menginspirasi kita. Ya, jangan sampai hidup dalam penderitaan, hidup dalam kesulitan, hidup dalam kemiskinan, hidup dalam berbagai macam hal yang tidak menyenangkan itu membuat kita tidak mengeluarkan atau tidak memiliki kemurahan hati. Ya, melainkan sebaliknya. Kemurahan hati itu ditunjukkan dari seberapa besar kita merasakan karya Tuhan dan kemurahan Tuhan yang memungkinkan kita ada sampai dengan saat ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Pak Edo untuk renungannya. Kiranya Tuhan yang memampukan kita dengan roh kemurahan hati yang diberikan kepada kita. Nah, Bapak Ibu, kita akan berdoa syafaat. Saya meminta beberapa orang untuk berdoa. Saya sendiri akan berdoa untuk jemaat GASU yang sedang dalam sakit dan pemulihan. Adakah yang perlu didoakan? Tambahan mungkin saudara Bapak Ibu yang sedang sakit. Kalau tidak ada, berarti seperti biasa, saya akan mendoakan Pak Budi, Pak Dike, Bu Ernawati dalam pemulihan, Saudari Syani, dan Bu Rusman yang sedang dalam pemulihan juga. Nah, lalu saya minta Kak Titi untuk mendoakan para medis ya Kak, dan para ahli nih supaya bisa vaksin atau obatnya bisa cepat, dapat obat yang cepat untuk pandemi ini. Dan saya mau berdoa penutup Pak Edo, berdoa untuk pemerintah ya Pak, dan ditutup sama Pak Edo. Oke, terakhir jadi ya saya. Ya. Oke. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk cinta kasih dan kemurahan kasih Tuhan kepada kami, dan kiranya Tuhan atas kemurahan-Mu kami juga dapat menyalurkan apa yang telah kami rasakan kepada saudara-saudara kami, baik yang terdampak, baik yang kesusahan, maupun yang sedang bingung dan khawatir atas kondisinya saat ini. Tuhan, kiranya kami dapat peduli kepada mereka, dan kami juga dapat menjaga kondisi kesehatan kami, supaya kami juga tidak menularkan sesuatu yang tidak baik kepada saudara-saudara kami ya Bapak. Dan kami juga teringat kepada saudara-saudara kami dalam kelemahan tubuhnya. Kami mau berdoa untuk Ibu Rusman, untuk Saudari Syani, untuk Bapak Budi, untuk Bapak Dike dalam masa pemulihan dengan sakit yang mereka rasakan, Tuhan. Kiranya Engkau jamah setiap bagian tubuh yang sakit. Kiranya Tuhan dengan kuasa-Mu lah kami yakin dan percaya mereka dapat pulih kembali dengan cinta kasih Tuhan dan cinta kasih keluarga yang terus mendukung dan memberikan semangat untuk mereka tetap pulih dan kembali beraktivitas lagi ya Bapak. Kami rindu cinta kasih Tuhan, kami rindu mereka untuk kembali beraktivitas bersama kami ketika pandemi ini berakhir ya Bapak. Dan kami juga mau berdoa untuk setiap kesehatan untuk Pak Eko keluarga, Pak Yetiman dengan keluarga, Ibu Monik dengan keluarga, Ibu Risnawati dengan keluarga, Ibu Maria Budi dengan keluarga, Pak Edo dengan keluarga, Pak Teguh dengan keluarga, Pak Wikman dengan keluarga, Bu Eva dengan keluarga, Pak Febri dengan keluarga, Kak Kenny dengan keluarga, Kak Maria dan keluarga, Bu Tuti,
dengan keluarga dan karya dengan keluarga. Tuhan, kiranya cinta kasih Tuhan tetap melingkupi setiap kesehatan, setiap pekerjaan, setiap pelayanan yang boleh dilakukan oleh saudara-saudara kami ini. Tuhan, terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, di dalam kerendahan hati kami datang kepadamu Tuhan, menaikkan permohonan kami untuk para medis, juga keluarga mereka Tuhan, di dalam tugasnya yang kami tahu cukup berat, kiranya mereka pun diberi kesehatan Tuhan, kiranya mereka juga diberikan kekuatan, terlebih kesabaran ya Tuhan, di dalam menghadapi pasien dan juga masa pandemi ini Tuhan. Banyak hal yang tidak kami ketahui dan mungkin pasien akan terus bertambah, tetapi kami berharap bahwa kekuatan juga kemurahan Tuhan boleh tersalurkan melalui para medis ini Tuhan, agar mereka dapat menjamah setiap pasien maupun yang terdampak oleh COVID ini merasakan jamahan kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi masyarakat Indonesia Tuhan, khususnya di kota Bandung ini Tuhan, terlebih masyarakat Gatsu juga Tuhan, kiranya kami juga boleh lebih menghargai kesehatan kami Tuhan, dengan hidup yang baik, dengan selalu berserah kepada Tuhan untuk menjaga kami selalu Tuhan. Kami serahkan doa kami yang jauh dari sempurna ini, kiranya Tuhan berkenan untuk menyempurnakannya. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Terima kasih ya Bapak. Kami pada saat ini juga ingin berdoa bagi pemerintah kami yang kami yakini sampai hari ini terus-menerus memikirkan bagaimana yang terbaik di tengah kasus COVID-19 yang masih terus bertambah. Tapi juga ada desakan ataupun mungkin juga sebagian besar warga masyarakat Indonesia ini yang ingin segera beraktivitas seperti sebelumnya. Biarlah apapun yang nantinya akan dilakukan, apakah itu pengenalan akan sebuah cara hidup normal baru, ataupun juga hal-hal yang lainnya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau yang rahmat pada kami, Engkau juga yang membentengi kami. Sehingga pada saatnya kami bisa tetap dengan bertanggung jawab menjalani kehidupan kami belajar dari apa yang harus kami alami ini, kami ambil hal yang positifnya untuk kami tetap menunjukkan bagaimana hidup sebagai anak-anak Tuhan, hidup sebagai pengikut Kristus. Biarlah apapun yang ditetapkan oleh pemerintah kami menerimanya dengan baik sebagai bagian dari respon kami, partisipasi kami dalam bagian bangsa dan negara Indonesia sebagai tanggung jawab iman kami juga di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberikan yang baik pada negara kami ini ya Tuhan. Sampai pada saatnya pandemi ini juga boleh berakhir dan itu semua karena kemurahan Tuhan saja. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami. Kalau khususnya esok hari kami juga akan merayakan Baktian Pentakosta, merayakan turunnya Roh Kudus. Biarlah kami sungguh-sungguh memaknai, sungguh-sungguh mau memahami bagaimana kuasa Roh Kudus itu sungguh-sungguh bekerja di dalam diri kami, sungguh-sungguh Tuhan berikan untuk menjadikan kami pribadi yang lebih baik di hadapan Tuhan. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami malam hari ini, esok, dan seterusnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih untuk doa dan persekutuan pada malam hari ini. Saya sungguh senang Bapak Ibu bisa mengikutinya. Sebelum persekutuan doa ini berakhir, mari kita mengangkat pujian dengan lagu Berlimpah Sukacita di Hatiku.
Sukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hati. Di hatiku, damai sejahtera melampaui akal di hatiku. Tetapi hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. 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 Pak, saya lupa suara saya. Terima kasih Bapak Ibu untuk malam hari ini menjelang malam Pentakosta, dan kiranya besok kita akan beribadah melalui ikut channel GKI Guntur jam 9 untuk mengikuti ibadah Pentakosta. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya mari tampilkan kameranya. Tampilkan wajah-wajah cantik di kamera. Pak Heru, Bu Tuti, Pak Wikman. Nah, mari kita siap, 1, 2, hati. Sudah? Sekali lagi? Oh, sudah. Nah, nanti Bapak Ibu, saya akan kembali memberikan link channelnya YouTube di GKI Gatsu bagi saudara-saudara yang tidak ikut persekutuan pada malam hari ini. Mumpung ini videonya full, yang kemarin sempat kepotong. Terima kasih untuk waktunya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Edo karena